Iya kan, nah makanya Gila gitu Le, ya. Kaget banget. aku menang iPad Le. Pemenang kontes heboh lah 28 Desember sampai 1 Januari. Sekarang tuh dia dari Juli aja 384 dan gue juga salah satu di dalamnya. Ya seneng banget dan memang gila. Dan kenapa ada wawancara hari ini ya karena memang gitu ya. Gue aja sendiri fantastis gitu kayak wow gitu. Random gila ini hal terrandom yang pernah gue lakukan di hidup gue. Ya habis semuanya. Orang di mana-mana wawancara itu lu yang nyetir, gue yang gue yang jawab. Ini udah gue yang nyetir, gue yang jawab. Gak apa-apa, nanti kopi bisa gue beliin, tenang aja. Oke, Le. Mau tanya dong, mungkin banyak juga nih orang yang penasaran di luar sana. Juliana Parmadi, ya kan? Dulu awalnya lu bisa kenal Nana tuh dari mana? Nana ya, gue kenal tuh dari sebenarnya tuh gue kenal sama dedenya dulu, si Olin. Masih Olin Ya kan. Terus udah gitu gue kenal sama Nana tuh random banget gara-gara gue tahu ya dia cicinya Olin, gue tahu. Cuman tuh benar-benar kenalnya gara-gara waktu gue lagi jaga basar di Bright Spot, gue ya. Oh, oke. Ya udah, terus gue lagi jualan lagi jaga-jaga gitu, terus dia datang sama nyokapnya mau beli. Jadi kayak dia datang samperin mau beli. Ya udah gitu di situ kayak cicinya Olin ya gitu kan. Iya Julia lah. Oh, dari situ ya udah. Akhirnya nggak tahu gimana somehow pokoknya kayak kontekan di DM Instagram. Terus ya udah dari situ kayak janjian ngopi pertama kali gitu, kenalnya gara-gara gitu. itu. Terus sampai akhirnya dia ngomong kerja di insurance gitu. Itu udah setelah berapa kali ngopi, Le? Setelah berapa kali ngopi ya? Berapa ya, Nak? Kayaknya enggak. Oh, Nana berarti ini cara main halus ya, cuy. Dia ngajak ngopi padahal Gue nggak tahu ya itu maksudnya dia ada ide busuk di balik itu apa enggak gitu ya, tapi nggak busuk sebenarnya, wangi. Ide wangi ternyata. Gila, Jadi itu kayak pokoknya kita janjian sempat berapa kali ya. Jadi gue sempet kayak janjian sama dia depan food hall juga, ngobrol depan food hall, nggak tahu gimana Food caranya hall pokoknya food hall. Kan kita sama-sama di barat kan, jadi kayak di itu di Lipo Mall Puri ada food hall kan. Nah ya udah ngobrol di situ. Jadi kayak sempet abis belanja entah gimana pokoknya ngobrol di depan kan ada tempat makanan itu kan. Ngobrol di situ. Dari situ tapi itu juga belum ngomongin insurance at all. Udah gitu dari belum situ. di prospek. Belum. Mungkin itu teknik pendekatan gitu kan. Nana suka main halus dia. Terus udah dari situ tiba-tiba kayaknya janjian lagi di Good Debs itu PI enggak Lipo Mall Puri waktu kan dulu juga sempat ada. Oh, oke. Ada. Iya. Good Cafe, Good Step ya, aku lupa. Nah, terus udah gitu di situ tiba-tiba pas gua datang ada Bu April. Waktu itu gue gak kenal tapi gue pikir tuh dia sama II-nya. Maaf ya Bu kalau ini sempat nonton. Tadinya awalnya gue pikir dia siapalah II-nya lah atau siapanya gitu. Ya udah, terus udah gitu di situ ngobrol. Ya udah diajakin ke itulah acara woman apa? Yang gue liat fotonya lu kayak mau acara ke apa sih, kok gue lupa prom night itu ya? Bukan bajunya. Bukan. Kalau itu tuh yang setelah itu ke BSP kan? Ke BSP yang kode nih. Kalau ini enggak. Ini tuh acaranya Bu April ya. Sama Ci Erna sama siapa lah lupa gue yang acara woman apa sih yang acara si Bu April? Pokoknya hubungan dengan woman apalah nggak inget. Terus ya udah di situ. Nah di situ baru ada pas dijelasin acaranya. Pokoknya berujung tiba-tiba bisnis asuransi aja gitu. Terus pas lu kayak bisnis asuransi. Terus gue kayak pas belakang gue kayak, hah? Kenapa
jadi bisnis asuransi ya gitu. Oh berarti Nana nggak kasih tahu juga itu? Nggak kasih tahu, orang cuma dibilangnya Oh. acara woman apalah yang berhubungan dengan woman entrepreneur atau woman apalah pokoknya gitu. Tapi jujur lu marah nggak waktu itu tahu itu asuransi? Ya enggak sih. Soalnya kan kalau gua kan emang orangnya suka denger yang kayak gitu, sesuatu yang oportunis atau apalah gitu. Mungkin gua kayak mungkin ada opportunity apa atau apa baru. gitu. Yang penting Waktu itu kan tentang woman apa, jadi kayak wah kayaknya mungkin bagus nih gitu. kita masuk mall dulu. Karena Iklan mau- dulu. Oh cari sesuatu. Nah terus? terus ya udah dari situ ini ke kiri deh. Oke baik. Dari situ gue denger terus udah gitu, udah dari situ pas udah dijelasin segala macam, gue juga nggak kepikiran, nggak tertarik juga sih, karena ya Buat maksudnya join gitu. gue juga maksudnya. mikirnya bisnis insurance enggak lah gitu. Ya awalnya itu kan. Nah Oh iya bener. stay di tempat dia kan. Sebentar ya. Nah lalu Oke, potong dulu sebentar gue turun. Cut. Gue mau tanya. Cut. Oke, lanjut. Oke baik. Nah, abis dia udah nawarin, lu datang, kan nggak sign tuh, nggak join, nggak apa langsung sign? Enggak Oh, langsung sign. Waktu itu gue sama siapa ya, sama temennya dia juga lah kalau nggak salah, gue lupa. Temennya Nana juga. Terus, abis dari situ? udah gitu nggak kepikiran buat join. Terus tapi dia nggak follow up juga, Nana? Gue agak lupa sebenarnya dia follow up apa enggak ya. Cuman kan waktu itu karena memang beberapa kali setelah itu kita juga sempat pergi. Udah gitu, dia entah gimana somehow pokoknya dia kan sering kayak cerita, dia kan orangnya suka banget cerita kan, terus somehow dia kayak ngomong gila ya lumayan banget waktu itu tuh dapat selamat pagi gitu kan. Kalau yang di sini kan kayak intinya kita dapat income gitu kan. Selamat pagi, terus dia tunjukin, oh gila ya, dia tunjukin lumayan loh di Allianz, gila belum setahun, belum even setahun kayak dia udah mau nyampe 40 juta ya kalau nggak salah. Terus gue pas ditunjukin gitu, dia tuh maksudnya tuh juga nggak mau show gimana gitu, cuman kayak dia ya kalau yang kenal Nana tau lah gitu cara ngomongnya, kayak cuman gila lumayan banget ya gini-gini. Terus gue pas dari situ tuh gue mikir kok lumayan ya gitu, kerjaan insurance kayak bisnis insurance kok bisa segitunya gitu. Gue pikir ya tuh biasa selama ini gue pikir kan kayak insurance aduh paling berapa sih gitu yang orang dapet kan. Wow. Nggak beneran gue mikir dulu gitu. Lu nggak tahu karena kan BKLP, B16 ALP. B16 ALP. Iya kan Oke. maksudnya bener-bener dulu kan orang awam ya, kayak terus gitu nggak pernah kepikiran untuk apa sih join bisnis insurance juga, nggak pernah mau tahu juga. Terus pas si Nana liatin kayak gitu, gue kayak mikir wow kayaknya emang berarti opportunity bagus ya gitu. Terus kan gue ngeliat emang seorang Nana gitu kan, kayak orang dia aja sebenarnya kalau gak ngerjain insurance aja udah nggak perlu, enak udah juga enak gitu kan lah. hidupnya, ngapain dia ngejalanin gitu kan. Pertama gue mikirnya gitu. Akhirnya ya udah dari situ tuh somehow dia ajak gue ke BSP-nya Kodeni. Nah Yang sebenarnya salah baju itu. iya yang salah baju itu, yang kayak baju prom night itu. Nanti boleh nih dimasukin ya, gue mau masukin nanti fotonya di videonya. Jule ke BSP, bayangin teman-teman itu lebih cocok seperti baju prom night sih kalau ya, gue. kan gue mana tahu ya kan harus rapi. Oke. Nah ya udah dari situ sebenarnya pas diajak ke BSP gue sebenarnya udah ya, ada intention pokoknya udah mau lah gitu, kayak pas nanti kalau diisi format segala macam gue udah mau gitu. Memang udah Karena waktu Nana ngeliatin maksudnya gue income-nya itu kan. bukti proof kalau bisnis ini tuh beneran dapat duitnya bisa segitu, maksudnya beneran ada duitnya gitu kan. Ya gue pikir ya udahlah why not, nggak maksudnya cobain aja lah gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ deh gue nyemplung. Oke. Terus waktu pertama kali lu jualannya kan kita harus jualan ya kan awal-awal kan gitu loh. Sebenarnya susah nggak sih kayak lu waktu jualan untuk jadi promosi, jadi leader gitu? Jualan ya sebentar ya. Gratis. Oh gratis. Oh gratis. terima Di sini kasih. masih gratis, ini bukan PI. Baik. PI 1 jam pertama udah bayar. Kalau di daerah BSD ya 1 jam pertama masih gratis. Oke. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya waktu lu pertama kali ya kan semua bisnis ya gitulah, pasti kan harus berjualan dulu lah pasti itu. Nah waktu pertama-tama tuh lu ada kesulitan nggak sih buat jualan? Kan bagusnya bisnis ini tuh bener-bener kan semua didampingin ya sama leader, ya kan. Jadi memang terus udah gitu kayak disupport banget, trainingnya tuh wah dari A sampai Z lah pokoknya diajarin semua kan, istilahnya dari bukan cuman produk doang yang diajarin gitu kan, cara kita mau
mau ngomong dulu pertama kali gimana itu aja diajarin. Even sampai itu kan yang handling objection, kayak misalnya orang jawabnya gini, kita jawabnya apa, sampai yang sekecil itu pun diajarin kan. Jadi itu tuh pertama udah ngebantu banget. Terus kedua tuh ya ditemenin terus kan, selama maksudnya proses masih belajar gitu kan, ditemenin terus sama Nana kan kemana-mana sama leadernya gitu. Jadi menurut gue sih kayak nggak sesusah itu ya, kayak didampingin aja terus gitu sampai kitanya bener-bener bisa gitu, bener-bener kayak udah mantep lah gitu, baru mulai dilepas lah gitu kan. Ya kan? Waktu lu jualan gitu pertama kali yang lu tawarin siapa, Le? Apa lu benar-benar kayak jualan keluar kayak ke teman-teman dekat lu gitu, terus apa lu kayak cuman cukup jualan di keluarga lu doang gitu? Gua waktu itu pertama kali pas join itu yang pasti yang gua masukin adalah keluarga gua. Karena kan memang waktu itu gua juga Tapi sebelumnya karena lu udah ada insurance? udah insurance ada lah pokoknya si produk it gitu kan. Ada 2 gua. Terus udah gitu setelah gua pelajarin produknya, gua kan juga belajar kan, gua belajar training dulu. Terus udah gitu ya udah dari situ gua ngerti, oh oke, produk insurance tuh yang bagus seperti ini gitu kan. Ya udah gua bedah aja polis gua sendiri. Terus pas gua lihat, gua kayak kenapa waktu itu gua beli ini ya gitu, kayak somehow kenapa gua ini ya gitu yang gua ambil gitu. Ya udah akhirnya dari situ gua juga pindahin kan, punya gua terus punya anak gua waktu siara kan gua pindahin. Nah kalau Aldi nggak sih terakhir, karena si Aldi kan juga orangnya gitu kan. Awalnya orangnya kan orangnya kan ini banget kan, kayak tar dulu, lu belajar dulu, udah ngerti baru ya gitu lah, yang tipenya kayak gitu lah. Pokoknya nggak mau, pokoknya jangan utak-atik dulu gitu, intinya coba lu jelasin dulu gitu. Terus kan dia orangnya suka banyak pertanyaan gitu kan. Ya jadi kayak waktu awal gue belum terlalu bisa, karena kan memang gue masih belajar kan. Gitu. Ini ke kanan apa putar balik Kita ya? ke kanan. Oke, baik. Tetap tadi nggak jadi beli kopi ya? Ada nggak ya? Gue juga Beli kopinya nanti kita ini jauh beli kopi. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton juga, di bisnis yang kami berdua jalani ini juga bukan sesuatu yang susah gimana ya, Le, ya, karena Iya cuman sih. sistem bisnis itu cuma ada 2 ya. Pertama memang kita waktu join itu bisa dibilang kita sebagai agent, dan tugasnya memang itu cuman jualan. Iya, tapi kita bukan jadi agent ngajaknya. Iya, tapi di sini bukan jadi agentnya ya. Ini kita hari ini juga mau bahas bisnisnya. Nah, pokoknya setelah jadi agent itu berjualan, akhirnya kita jadi leader. Nah, di sini tuh udah tahapannya sesimpel itu. Makanya tadi yang Jule bahas itu adalah jualan asuransi pertama kali itu nggak susah, karena dia cuma berjualan di keluarga dia doang, Ya, bahkan betul. kan. Jadi benar-benar emang nasabah gue sendiri juga sampai detik ini tuh nggak banyak ya, nggak even nyampe. Kan gue sekarang udah jalan berapa lama ya, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun lebih ya, hampir jalan 3. Itu nasabah gue yang benar-benar pure nasabah gue itu tuh paling berapa ya, 15 orang kali ya. 15. Iya, benar-benar nggak banyak. Jadi nggak ada satu kayak pandangan tuh kayak kalau jualan asuransi Harus banyak banget gitu kan. dan bakal dimusuhin temen lah, orang diajak ke jualan ke temen ya cuma jualan ke keluarga sendiri selesai gitu. Ya, dan kan. ya sama teman-teman deket lah. Ya, teman-teman dekat paling kan, terus nggak ke random orang kayak hai saya Juliana sekarang jadi di kayak Alias. dari kayak pokoknya nggak jauh-jauh lah. Intinya kalau di sini tuh yang gue seneng tuh, makanya pertama kali gue join juga, karena memang nggak jualan terus, bener-bener cuman gila ya basically 30 juta premi itu kan kita bisa dapat dari orang-orang terdekat, ring 1 kita doang lah gitu. Oke. Nasabahnya. Di tahun pertama lu jalanin itu, income yang lu dapet di bisnis ini berapa sih kalau boleh tahu? Berapa ya? Tahun pertama ya. Gua mulai itu kan 2018 ya. 2018 pertengahan gua baru mulai. 2019 tuh berarti gua angkatan pertamanya Jule. Iya. Lu sama gue tuh angkatan pertama Berarti gua. itu waktu tahun itu lu naikin 6 orang ya? Gua naikin 5 orang. Lima. Jadi waktu tahun pertama gua dulu 2018 itu gua jadi BP kan di tahun itu. Nah, jadi cerita gue jadi leader tuh BP itu. Nah, dari situ gue langsung rekrut si Gwen. Nah, si Gwen itu juga di tahun itu 2018 tuh langsung jadi BP juga. Oke. Nah, dari situ itu tuh kayaknya gue akan jalanin, pokoknya bener-bener gue mulai fokus itu tuh di Juli 2018 kan. Ya udah dari situ gue kayaknya berapa ya, lupa gue ya, akhir tahun gue udah hampir berapa ya, lupa loh Des, gue nggak inget.
nggak ingat ya, kayaknya 17-an ya. 17. Itu kan karena gue baru banget kan, Aha. baru mulai fokus. Oke, berarti setahun doang. Belum Kalau setahun, dari Juli Belum setahun. sampai Desember doang ya. Desember 2018. Iya, kan gue baru jadi BP tuh. Jadi BP terus ngerekrut Gwen udah rekrut si Devina. Nah itu ya segitu, ya lupa, nggak inget gue. 2018 sih. Oke. Lama bener. Berarti kalau intinya tuh kalau benar-benar kayak dijalanin aja tuh kayak setahun aja tuh intinya kayak sekitaran 20 juta mah udah pasti dapat ya. Oh ya dapat lah, itu kayak Amanda aja kan. Setahun aja udah berapa, Rich? Hai Amanda, Iya. kita ngomongin income Ines, kamu ya loh. udah 60-an kan. Baru setahun jalanin gitu. Enggak lah. Iya kan? Amanda Ines tuh kagak setahun cuy. Bahkan kurang dari setahun lah. Oh iya bener-bener kurang dari setahun udah Iya reach kan? 60. Ya maksudnya emang sebenarnya bisa banget gitu. Kalau misalnya bener-bener seriusin. Kalau gua kan emang awal-awal tahun awal 2018 kan kayak masih maju nggak gitu Ya kan. berarti gini ya, kalau gua mikir ya, nggak peduli siapa yang masuk duluan, bener-bener di sini tuh dihitung dari performance-nya masing-masing ya Iya, kan. iya, Bahkan iya. kalau kayak kita bilang ada satu nanti namanya Amanda, hai Amanda. Amanda itu kalau misalkan cepet banget ya bisa aja nggak ngelawan income-nya Jule, ya bisa banget dong. Dia aja 6 bulan dan 60 cuy. Iya Ya kan, misalkan gitu ya kayak memang cepet banget dia. kan. Oke. Jadi kalau dihitung sekarang 2018, sekarang mau udah 2021 awal. Jumlah anak-anak di bawah lu tuh berapa lagi? Jumlahnya Semua. berapa ya? Kayaknya tuh 384 kemarin gua nanya Titi sih. Tapi itu tuh benar-benar berkembangnya tuh memang sebenarnya cepet sih, karena apalagi yang 2020 kemarin yang semenjak pandemi kan. Iya. Itu tuh benar-benar bisnisnya tuh cepat banget growingnya ya selama masa pandemi. Terus kan kayak segala training segala macam tuh bisa dari Zoom, jadi orang tuh lebih convenient aja ya. Jadi yang join juga banyak, belajarnya tuh bisa dari rumah gitu kan. Kalau dulu kan kita belajarnya kayak harus ke Yobi Iya, kan gitu, orang-orang yang harus kerja lah, atau mungkin kayak setiap Senin sampai Jumat udah kerja, terus kayak hari Sabtu disuruh ke Yobi lagi gitu kan. Dan Sometimes Yobi itu pasti kan di lelah gitu. tengah kota banget ya. Iya benar. Bagi-bagi warga-warga Kelapa Gading, BSD itu perjuangan banget sih. Gitu. Mungkin makanya dulu kalau meeting tuh sih sepi itu ya. ini kayak benar-benar berkah banget kayaknya ya pandemi itu. Berarti kalau gue bisa simpulkan 2020 adalah tahun keberuntungan buat Jule. Buat semua anggota Alive menurut gua. Iya, berarti buat Ya kan? lu, Buat semua dan semuanya Alpha ya, dan juga. Alpha ya. Gila, memang tumbuhnya gila sih, kayak ngerasa banget dulu kalau ke Yobi segini aja nih yang meeting. Terus kalau pesen ruangan kayaknya kegedean deh ruangannya gitu kan. Terus Le, yang boleh join atau yang boleh ikut sama grup lo atau grup Alive itu ada kriteria khusus gak sih, atau yang minimal sekolahnya S1 gitu? Enggak lah. Siapa aja bisa di sini. Nggak usah pinter-pinter di sini tuh, nggak, kayaknya jurusan kepintaran itu tidak dibutuhkan. Iya, gua aja cuma lulus Ya kan? SMA cuy. Yang dibutuhkan di sini adalah orang yang mau larut sepenuhnya. Larut sepenuhnya itu gimana ya? Larut sepenuhnya itu istilahnya kayak ya di sini tuh udah disiapin kan toolsnya semua, kayak intinya udah disediain trainingnya, disediain setiap pagi nih kita ada briefing pagi ya kan, terus ada penguatan, ada main programming, pokoknya di sini kan udah lengkap banget kan. Intinya tuh yang mau bener-bener jadi banget di bisnis ini tuh emang orang-orang yang begitu nyemplung, harus langsung ikutin dari A sampai Z, ya kan? Benar sih. Kalau yang setengah-setengah tuh ya jadinya setengah-setengah gitu kan. Harus yang bener-bener emang full hard, extra ordinary effort aja menurut gua di sini. Kayak 3 tahun pertama tuh adalah kunci. Ini bertahan sih. Ya 3 tahun pertama itu kalau lu larut banget, gue jamin banget lah pasti itu udah deh dapatnya pasti sesuai layar biru income-nya. Gitu. Sebenarnya kalau orang yang bilang tuh ya layar biru tuh kayak apa sih gitu? Layar biru Sesimpel apa sih gitu, maksudnya sistemnya layar gitu tuh biru sesimpel apa? Simple banget lah gitu. Gini kayak kita jelasin dengan bahasa gini aja tuh orang pasti rata-rata ngerti dia, coba ya. Kayak misalnya ini kan di sini sistem cuman BE, business executive, which agent. BE tuh agent. Kerjaannya ngapain sih?
jualan dulu, jualannya 30 juta premi. Tok. 30 juta premi berarti Jadi kalau dalam setahun harus punya omset 360. pokoknya setahun itu berarti ibaratnya kan kalau 30 juta premi dikali 12 kan 360 Iya, juta 360 ya dong, kan. ya kan. Nah itu udah jualannya tuh itu doang 30 juta premi. Jadi misalnya kayak lu beli premi 3 juta sebulan, gua beli 3 juta sebulan, terus siapa beli 1,5 juta sebulan, atau mungkin ada yang orang tua kan bisa premi lebih mahal kan kalau umurnya lebih tua 5 juta. Berarti kan itu total ini semua 3 juta tambah 3 juta udah 6 juta tambah 1,5, pokoknya totalin semua sampai 30 juta premi udah kelar. Itu doang jualannya. Habis Ya itu kan? Nah, habis itu kelar, kita tuh langsung naik jadi yang namanya leader. Ya kan? Nah, jadi nama leader tuh ngapain? Udah, nggak usah jualan. Ya kan? fokusnya itu ya Nggak tadi usah ya. nawarin ngerekrut. lagi buka insurance apa segala macam. Kita fokusnya udah ngerekrut orang. Ngerekrut misalnya nih kayak gue jadi leader, gue ngerekrut lu. Tugas lu adalah lu harus menjadi seorang leader. Berarti kan lu BE dulu nih, gue rekrut agent dulu kan. Nah tugas lu kan lu pengen jadi leader dong supaya bisa lu rekrut lagi. Nah itu lu closingin juga 30 juta premi lagi gitu. Jadi begitu terus ya. begitu terus, makanya yang kayak gue bilang 30 juta premi itu tuh biasanya tuh bener-bener dari ring satu doang juga udah beres. Dari keluarga deket, saudara, teman deket, itu tuh 30 juta premi tuh udah bisa ini banget. Ada itu nggak sih kayak misalkan lo harus join ada bayar apa nggak sih lo? Bayarnya cuma 353.000 saja Des. Itu kayak ibaratkan kayak license ya, license dan itu kita kan buat agent. bukan buat kita juga atau buat alliance atau buat Iya, agency iya, atau apa? buat emang ya namanya di sini kan harus ada license ya, kayak untuk mau terjun di dunia keagentan ya misalnya gitu biar kan. kelihatan profesional juga. Profesional Ya. iya gitu. Soalnya kan sebenarnya tuh kayaknya zaman dulu tuh kan banyak banget kan orang yang lumayan mengunderestimate kerjaan ini karena kan itu apa sih? Jadi nggak fokus gue. Ada iklan Ada sebentar. iklan lewat apa cuma karena tuh mungkin orang tuh dulu semua orang tuh bisa jadi agent, tukang tahu bisa jadi. Oke. Karena kan nggak pakai license ya kan, jadi tuh ngejualnya kayak ngejual insurance tuh kayak lu ngejual kacang goreng asal jual gitu tuh nggak, bukan yang di-educate. Kalau kita kan zaman sekarang udah pertama udah harus ujian license, terus kita harus kalau ngejual tuh kita harus bener-bener di training banget ngejual, caranya Ada kode harus etik bener. juga untuk Ada kode keagentan. etiknya ya kan, terus udah gitu kayak lu yang lu jual itu tuh harus yang memang sesuai kebutuhan nasabah, bukan betul. maksudnya kayak pokoknya gue mau untung nih, gue gede-gedein aja preminya pokoknya. Betul. Dia mah dapatnya gimana terserah, dia kan juga nggak ngerti gitu kan. Kan maksudnya kalau zaman sekarang tuh udah nggak kayak gitu harus diajarin kan. Kalau di tim kita diajarin banget ya, diajarin banget untuk jualan tuh bener-bener oke, kita harus tahu dulu nih kebutuhan nasabahnya apa, terus udah gitu nggak ngomongin tentang apa ya kayak investasi gitu-gitu kan, yang kayak gitu-gitu lah Des, kan banyak yang di luar kayak sana ya. bayar berapa terus udah gitu bisa di cover seumur hidup. Iya, yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Maaf intinya. ya, tapi itu Terus memang udah gitu banyak. investasi gitu kan juga banyak banget yang orang awam kan bener-bener nggak ngerti ya. Terus udah gitu ntar tiba-tiba mau ambil dana tunai, mana duit gua, katanya dulu janjiin gua segini, kenapa ini gak ada? Ya iyalah, namanya asuransi kan buat proteksi ya, bukan buat investasi gitu. Banyak banget yang sampai detik ini tuh masih banyak banget yang nih apa ya, kayak misunderstanding kayaknya ya tentang insurance-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita sih di sini kayak Alive sendiri nih, kita kan benar-benar fokus banget buat ngelatih banget yang entrepreneur sebenarnya kayak kita gini untuk maksudnya menjual insurance itu tuh dengan benar gitu. Ya kan? Betul banget. Kayak gue sukanya di sini ya itu, maksudnya salah satunya benar-benar kita diajarin nggak cuman asal jual gitu, kan? asal ini itu. Ya makanya kita tadi kasih balik, tahu. gue bilang kita tuh bukan fokusnya kayak cuman duit sekadar duit doang gitu Karena loh. balik lagi ya, kita kan jualan cuma 30 juta premi. Of course kita jual ke orang-orang yang kita deket doang. Iya. Kan nggak mungkin kita nipu dong, kita nggak mungkin jual asal gitu. Kayak gue mau naikin preminya lah biar dapat komisi gede gitu kan. Padahal maksudnya itu temen deket kita sendiri, masa kita jualnya asal gitu kan? Kan nggak boleh kayak gitu maksudnya. Ya menurut gue sih kalau di sini sih sistemnya jelas banget ya. Terus emang di trainingnya tuh bener-bener di training banget kan. Nah, Terus menurut bener-bener lu sendiri nih banyak juga yang bilang susah nggak sih kalau di Alliance tuh untuk ngeklaim gitu loh, Le? Oh
gampang banget ya. Dari yang Kalau maksudnya dari kan yang- udah lebih lama dari gue gitu loh. Ya lu lihat sendiri lah kayak di tim kita semua kalau ngeklaim gampang banget kan, cuma Iya tinggal sih. tunjukin kartunya. Udah tunjukin kartunya doang terus gesek terus nanti dari pihak Allianz kan namanya AHA kan kalau Iya. kita biasanya telepon langsung Iya kayak sih. Bu, Ibu gesek kartu Allianz di rumah sakit ini ya, nanti kontekannya apa-apa sama saya ya gitu. Iya sih. Jadi tuh udah langsung ada asistennya gitu yang langsung ngurusin gitu kan. Jadi tuh emang udah ini banget lah ya. Selama ini juga klaim-klaim yang mau puluhan juta, ratusan juta, miliaran Enak gitu juga tuh sih, maksudnya keluarnya Allianz itu gampang kayak banget gitu. semua tuh memang apa sih orang kalau bilang tuh high tech banget ya. Oh, Dari iya, kita benar-benar. closingnya. Jadi kayak teman-teman jangan heran nih kalau kerjaan Julia tuh tiap harinya kita bawanya iPad gitu. Terus kalau ngeklaim itu juga segampang foto. Iya, jadi Iya maksudnya gampang lah kalau ngeklaim juga ada namanya di sini kan. Kalau Allianz kan perusahaan Jerman, ya kan, ada perusahaan Jerman. Terus udah gitu dia kan teknologinya berarti kan bagus banget ya. Iya. Jadi dia kayak banyak jual kayak segala macam tuh easy claim aja nih, ngeklaim aja tuh cuman Iya masalah tinggal foto Tinggal sendiri, foto nasabah juga bon bisa doang gitu. gitu ya. Kayak udah diajarin untuk lebih maju aja ya gitu nasabah-nasabahnya gitu. Walaupun kalau misalnya kayak ada yang gue kan udah tua gitu kan, masa gue harus isi klaim ya, kan bisa juga dari kita bantuin Iya. juga gitu tetap kan. Ya lama-lama ya mungkin aja kali kayak maksudnya sebenarnya fungsi agent itu lama-lama bisa jadi kayak cuman marketing doang nggak sih? Iya sih, lama-lama yang Kayak masuk nggak zaman klaim dulu segala kayak macem kan apa-apa udah- mesti ditemenin Iya, karena kan iya. begitu gesek aja udah segampang Iya, iya. akan ada kayak customer service-nya sendiri yang betul. hubungin yang tektokan sama dengan nasabah. karena nasabah-nasabah kita juga rata-rata nih, apalagi pas lagi covid gini kan nggak mungkin ditemenin ya. Iya. Mereka cuma tinggal tunjukin kartu, apa-apa udah langsung dibayar sesuai tagihan gitu, dibayar sesuai Dan tagihan. nggak Jadi tuh repot nggak banget ya. nggak ada komplain yang gimana juga jarang banget ya. Kayak semua tuh mostly pasti oke gitu. Terus kayak malah gila thank you banget ya gitu. Gampang banget gitu cara klaimnya gitu-gitu sih maksudnya. Jadi kan kayak kita sebagai tenaga penjualnya juga kayak lebih pede banget ya. Pede banget, terus kayak kita tahu. Maksudnya kayak di sini tuh yang bagus banyak banget ya. Maksudnya kayak kita di bisnis ini pertama sistem bisnisnya bagus banget, Iya. gampang banget diduplikasi. Iya banget. Training semua disediain. Iya. Nggak bayar Klaim apa-apa kita lagi. kita jual produk yang dibutuhin orang udah pasti kan, nggak bukan jualan yang aneh-aneh gitu kan. Dan maksudnya terus- memang orang butuh jadi kayak Iya. bukan produk musiman kali Iya, ya. bukan produk Ya. musiman ya, betul. Terus udah gitu company-nya total aset aja nomor 1 di dunia gitu. Maksudnya kayak kita kan kalau naruh asuransi kan pasti kita akan mikir jangka panjang. Itu kan bukan masalah cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun Iya, kan. Itu kan masalah 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Harus dipastiin kan itu Perusahaannya sehat. perusahaannya sehat nggak gitu. Udah gitu total aset sih biar gede apa segala macam gitu. Itu kan berpengaruh ya untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu. Terus kayak ya maksudnya udah full package banget menurut gua di sini. Jadi tuh kayak apa yang kayak pede banget aja gitu jualnya. Pede banget ikut bisnisnya, terus pede banget ngejualnya menurut gue ya. Berarti kalau bisnis kayak begini, Le, buat orang-orang yang mau join itu bisa lu sampaikan pesannya begini. Berarti pilih-pilih banget dong untuk masuk tim, karena memang itu yang bikin kalian tuh yang maksudnya harus Benar. lihat dulu leadernya seperti apa yang bisa support kalian gitu. Karena kan kalau ngomong cuma bilang dapat layar biru segini gitu, tapi kalau leadernya juga nggak bantu, ya makanya ya, gitu kan. ya harus intinya timnya support nggak gitu. Terus timnya nggak tahu ya, kalau gue sih ngerasa di tim kita tuh apalagi ada Bu April kan. April ya Kepala disebut sekolah terus ya. kita itu benar-benar jadi semua kehidupan semuanya tuh tertata banget ya, dari Iya. meeting pagi, terus dari Benar. meeting super tim, terus dari pemantauan, semua tuh ada targetnya, goal setting itu tuh semua ada. Jadi ibaratnya tuh kita kerja nggak di sini tuh dilepas nggak banget. dilepas. Terus udah gitu emang kita dikasih goal setting gitu, kita dikasih target nih segini. Karena bukannya kayak ih ngapain sih ditargetin gitu kan. Lebih kayak gila kalau targetnya nyampe itu buat lo duitnya gitu, lebih Iya, kayak gitu kan. sebenarnya iyalah. Intinya ditargetin ya supaya kita push ourselves gitu, keluar dari koridor lah intinya gitu Iya, kan. betul, Nih kita betul. harus pokoknya gimana pun caranya kita bisa achieve itu target gitu. Ya gitu sih menurut gua, kayak intinya gua ngerasa gua grateful banget di Harus pilih-pilih banget tim. Terus iya ya sebenarnya tuh menurut gua ya tim juga menentukan ya keberhasilan kita gitu kan. Ya kalau misalnya yang leadernya lebih apa sih namanya itu, leadernya lebih firm atau leadernya lebih kuat. lebih
planning, lebih ya itu tuh ngaruh lah pokoknya ke the entire team, pokoknya semua kayak intinya tuh ngaruh lah gitu sampai ke bawah-bawahnya. Intinya the way kita ngelihat tim tuh gimana gitu, itu menurut gua ngaruh sih. Dan di Makanya bawah kita powernya Bu Bu April gitu kan, dengan firmness dia gitu, dan kayak Dragon Lady. Dragon Lady-nya itu kan gitu. Terus yang bener-bener ya gitulah pokoknya intinya. Pokoknya ya pokoknya Jangan kalau salah ketemu pilih. Bu April kita jadi di-push buat jadi better version of ourselves. Iya. Klaim sebesar apapun, Kalau valid, kalau valid pasti Pasti dibayar. Tapi klaim sekecil apapun, mau cuman masalah 1 juta, itu nggak akan dibayar kalau nggak valid. Nggak valid Benar itu sih. maksudnya gimana sih? Ya gitu deh. Kalau misalnya selama ini ada penyakit apa gitu, terus nutupin dari agennya misalnya. bohong-bohong ya, bohong-bohong. Itulah pada intinya. Nah itu ntar kalau misalnya ditelusuri dan ternyata ketahuan ya kan nggak declare dari awal, ya jadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya selama emang nggak pernah ada ini sih. Oke, kembali ke klaim gitu ya. Mm-mm. Nah, oke tadi kan udah bahas. Nah, berarti kadang-kadang orang kalau mikir ya, beli asuransi itu rugi gitu. Kenapa harus sekarang, nanti aja masuk sehat. Sebenarnya ada beberapa, justru yang balik ruginya tuh di kita ya. Kayak Iyalah. makin muda makin murah Itu pertama. satu. Terus udah gitu, tahu nggak sih kayak ada masa tunggu itu yang 12 bulan. Ya benar-benar. Asuransi itu kan kita masuk juga pasti ada namanya masa tunggu ya. Mm-mm. Masa tunggu ya, maksudnya kalau misalnya untuk penyakit biasa kayak demam berdarah gitu-gitu sih ya cuma 30 hari ya kan. Tapi kalau misalnya Covid Allianz kan bagus banget ya, nggak ada masa tunggu ya, begitu aktif langsung bisa dipakai. Tapi kan ada penyakit-penyakit yang itu deh yang kayak sebenarnya nggak Bawaan muncul tiba-tiba ya, kayak misalnya tumor gitu. Itu kan benjolan kan sebenarnya nggak langsung tiba-tiba jadi segede bola tenis gitu kan. Nggak Pasti kayak awalnya lu makan keripik jurik besok batuk gitu iya, kan. iya, itu kan awalnya pasti dia start dari kecil gitu kan dan membesar. Itu kan kalau misalnya bisa aja gitu orang mau melakukan kayak namanya fraud insurance kan. Iya. Kalau misalnya dia wah udah ngerasa ada benjolan terus wah ini gua tumor nggak ya gitu, gua apply insurance dulu deh gitu. Itu kan secara dari pihak insurance-nya sendiri juga kan pasti wah ini kan lu udah berasa baru lu mau apply sama gua gitu kan. Ya itu makanya ada namanya 12 bulan masa tunggu itu kan. Jadinya makanya memang selama 12 bulan itu penyakit-penyakit yang memang nggak muncul tiba-tiba lah istilahnya gitu yang nggak bisa klaim. Itu aja sih. Ya sisanya makanya namanya asuransi cuman bisa dibeli dengan kesehatan kan, bukan dengan uang. Mau lu punya uang segimana gede juga kalau misalnya emang lu mau bayar gitu, tapi kalau lu udah sakit ya nggak bakal di approve ya, nggak butuh juga Seperti gitu, aku. gitu begitu. Seperti aku gitu. Bener banget tuh. Kayak ya udah, intinya semakin lebih cepat semakin lebih baik. Ya benar gitu. Selagi masih sehat ya memang harus punya ya sedia payung sebelum hujan intinya kan. Apalagi sekarang musim hujan, musim corona. Iya bener, itu ibarat corona tuh ya kan, nggak tahu kapan ininya Kapan kan, selesai? nggak tahu kapan selesainya gitu kan. Ya butuh payung lah, kayak lagi musim hujan begini. Betul. Kemana-mana nggak ada payung ya gawat. Oh. Terus Le, 2 tahun. Boleh tahu nggak sih kayak income lu tuh udah berapa? Nggak usah spesifik lah, around nih. sekitar Le. Nah, sebentar Pak, Dengan- sebentar saya dulu. Jadi kan kalau di luar sana tuh kan, ya maksudnya bisnis di luar sana yang bisa dapetin duit seperti yang lu dapetin di sini kan sebenarnya juga bisa kan? Kenapa harus di sini? Nah itu nanti mengarah ke situ juga gitu. Makanya gue mau tahu sekarang tuh income lu tuh kisaran berapa? Cepet mah lewat dong. Lewat. Cepet mah lewat. Dengan Kan humble itu maksudnya- lewat. Bukan maksud gua. Itu kan sesuai layar biru banget gitu. Yang didapat di sini tuh kalau ikutin sistem kan pasti dapatnya ya memang setelah tahun ketiga kan pasti udah rata-rata semua kan di atas 100 gitu. Karena kan memang ada sistemnya dan memang sistemnya kan jelas gitu kan. Emang udah ada hitungannya gitu. Gitu. Berarti di atas Dapatnya, cepet. rata-rata pasti kalau Pego misalnya- lewat. Pejigo. Lewat. Pego lewat Le. Gue nggak tahu lu gede banget kayak gitu. Gue taunya cuma cepet-cepet aja. Pego aja udah lewat 200.
Belum lah, kalau 200 belum. menuju kan Oh, menuju 200 tahun ini. Cuman kan yang kalau di Allianz tuh yang gilanya kan bonusnya kan, kayak setiap setiap Januari dan Juli kan pasti dapetnya gede banget kan, jebret itu. Nah itu tuh gue mau tahu dong, karena lu juga udah pajang nih, makanya gue nanya nih ya. Kan Januari kan lu dapetnya kepala 5 dan 3 digit tuh. Udah habis belum duitnya, Le? belum. Belum. Berarti pajak banget dong duit. Jangan dihabisin dong. Oh, jangan dihabisin. Oke, baik. Terus banyak yang nanya nih, kayak banyak juga yang nanya di luaran sana, gila dapat segitu tuh sekali doang? Enggak dong. Kalau di bisnis ini kan dapatnya terus-terusan. Bonusnya memang dapat terus setiap Januari dan Juli. Plus income-nya kan itu bonus juga kan setiap 6 bulan kan pasti naik kan. Karena kan omset grup pasti nambah kan. Terus ya income yang bulanannya itu juga setiap bulan tuh pasti dapatnya segitu kan. Angkanya tuh pasti minimal segitu. Misalnya kalau income-nya pego gitu 150, berarti tahun depannya walaupun nih kita anggap deh 3 bulan kita nggak ngapa-ngapain nih, ngupil doang Des. Beneran nggak perlu. Kalau nggak misalnya semua tim 3 bulan cuti bersama gitu kan. Cuti bersama 3 bulan gitu ya, income-nya tetap segitu gitu. Kalau misalnya kitanya doang yang cuti, timnya masih jalan, ya income-nya pasti naik malah di atas itu gitu. Itulah kayak kenapa bisnis ini begitu indah. Begitu indah. Berarti itu ya yang sering Gitu, disebut sama Alive juga sustainable apa tuh bilangnya? Sustainable jadi dolar. Pasti kita dihina gue nih. Jadi Sustainable income. Nah, itu ya. Dan gerakan pensiun dini itu 7 tahun. Ya bener-bener fokus aja ngejalanin bisnis ini 7 tahun ya udah pasti dapat income. Ya maksudnya benar-benar kalau misalnya memang full hard di sini gitu kan, terus ikutin sistemnya, terus ya pokoknya layar birunya itu deh diikutin, pasti dapatnya nggak mungkin kemana-mana kok, pasti segitu. Karena kan udah benar-benar kebukti ya di tim kita semua kan ya. Kayak kita lihat Bu April lah, Pak Richard itu kan bener-bener yang income dia yang 350 1M gitu kan, terus kode ini 5M, itu kan bener-bener sesuai layar biru nggak sih Des? Iya benar. Itu tuh bener-bener loh, kayak misalnya dari yang layar biru kan 999 juta, terus udah gitu langsung ke 323 juta, itu kan Bu April kan. Terus udah gitu langsung ke 1,3M, itu kan Pak Richard. Iya Ya kan? Terus nextnya lagi tuh yang si Pak Denny itu yang 5M sebulan, itu sih gue gak kebayang sih 5M sebulan dapet, gue ngapain ya? Aduh, mohon maaf, ditutup, kita harus putar balik dari sana. Baik. Iya bener, dulu ingat banget tuh yang waktu kalian merekrut gue di BSD ya. Waktu itu udah ada tuh gosip-gosipnya Nana. Nah, jadi Nana dan Jula ini memang bukannya karena di bisnis ini gue jadi kenal ya, karena memang dari dulu juga udah kenal. Nana itu kayak 2011 cuman tahu say hi aja. Kayak Jula itu dari 2000 main-main Instagram itu gue 2015 kalau nggak salah ya. Lupa gue. Ya, segitulah maksudnya. Dan memang sebelumnya tuh udah pernah ada gosip kayak Nana tuh kerja insurance, bisnis asuransi dan income-nya tuh kayaknya udah cepet. Nah waktu mereka datang itu ya memang gue melihat sih kayak duitnya tuh memang segitu gitu loh. Tapi ya siapa disangka ya kan, dan emang bener kayak ngerasain banget income-nya sekarang udah dapat bonus seperti yang waktu itu Nana dan yang kalian kasih lihat itu loh. Iya memang iya sih. Memang bisnis ini sih menurut gue duplikasi banget ya. Bener-bener. Kalau dijalanin ya pasti kita akan nyampe di situ. Cuman tunggu waktunya aja kan. Cuman bertahan aja sih intinya ya kan. Pasti kan di bisnis ini ya adalah namanya ditunda gitu kan. Atau kalau enggak ya adalah pasti orang yang kayak nyinyir gitu kan. Iya adalah, cuman kan kayak tapi lu ngerasa nggak kan ini mana kiri kanan 2018 lu mulai menjalankan bisnis ini kan, sama sekarang gitu. Menurut lu entah itu lu mau jualan ataupun ngerekrut ya, ada perbedaan nggak? Apa masih sama gitu, kayak orang tuh skeptical sama insurance, apa malah sekarang lu ngerasa gampang banget gitu? Kalau di 2018 sih waktu awal gua masuk, mungkin kan karena gue juga belum terlalu yakin ya. Jadi maksudnya cara gua nyampein ke orang juga mungkin kan orang juga belum terlalu percaya ya. Terus plus karena apalagi maksudnya kayak
apalagi kalau gue cerita sama orang Bandung deh gitu. Kalau orang Bandung kan kayak lebih nggak se-open minded orang Jakarta kan. Maksudnya kayak mereka lebih, apalagi kayak mungkin kayak gue lah atau saudara gue gitu kan, mereka kayak hah ngapain sih bisnis asuransi gitu, nggak ada bisnis lain apa gitu, kayak lebih kayak gitu kan awalnya. Cuman ya ya karena gue ngelihat dengan mata kepala sendiri tim yang kayak leader gue tuh kayak Nana segala macam kan, emang income-nya kan ada banget gitu kan di sini. Jadi gue ngerasa kayak nggak bisa nih, gue kalau orangnya kalau misalnya dinyinyirin gue tuh malah lebih pengen tunjukin gitu ke orang. enggak gitu, ini Kalau benar gitu ngomong bisnisnya Bandung yang belum tahu, lu tuh orang Bandung ya, Le? gitu. Iya. Jadi kalau ada yang bilang Julia cakep banget gitu ya, kan orang cewek Bandung kan udah tak terkalahkan ya, Le. Manis. Anjir. Manis.